Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat di channel Ibnu Hajar, channel inspirasi kehidupan Islami. Alhamdulillah, di mana kabar Anda semuanya? Kabar sahabat-sahabat semua, semoga kita dalam naungan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Halo sahabat-sahabat, hari ini kita berbicara tentang rezeki. Apa itu rezeki? Hakikat rezeki itu bagaimana? Karena kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki dari binatang melata pun, makhluk hidup pun di dunia ini yang telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Hud ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardil illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah binatang melata pun di dunia ini kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Dari ayat ini Allah sudah sampaikan bahwa makhluk hidup yang melata di bumi ini Allah telah menjamin rezekinya. Kemudian ayat lain sahabat-sahabat di dalam Al-Quran juga di dalam surat Ar-Rum ayat 40. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Kata Allah, Allah lah yang telah menciptakan kamu. Tsumma razaqakum. Kemudian Allah lah juga akan memberi rezeki kepada kamu. Summa yumitukum, kemudian Allah akan mematikan kamu. Summa yuhyikum, dan Allah juga akan menghidupkan kamu. Dari ayat ini juga kita bisa pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, dan di situ kemudian Allah juga menjamin rezekinya. Sebagaimana Allah sudah sampaikan tadi, Allahul ladzi khalaqakum. Allah lah yang telah menciptakan kamu. Fi'il ini fi'il madi. Ada kepastian. Pasti kamu. Jadi kamu telah diciptakan oleh Allah. Tsumma razaqakum. Kemudian Allah telah memberi rezeki kamu. Di ayat ini sudah dijelaskan. Fi'il madi. Kemudian tsumma razaqakum. Kemudian Allah telah memberikan rezeki kepada kamu. Dari dua ayat ini saja sahabat-sahabat semua bisa kita pahami, bisa kita ambil sebuah kesimpulan. Sebenarnya apa sih rezeki itu? Kalau kita lihat segi bahasa, rezeki itu jelas bahasa Arab. Asalnya adalah rozaqa yarzuqu rizqon. Rozaqa yarzuqu rizqon. Artinya apa? Pemberian. Nah, itu arti bahasa. Kemudian arti istilahnya bagaimana? Arti istilahnya adalah bahwa yang disebut rezeki itu istilahnya adalah segala sesuatu yang bisa dikuasai oleh makhluk. Baik itu bisa dimanfaatkan atau tidak bisa dimanfaatkan. Jadi segala sesuatu yang bisa dikuasai oleh makhluk. Jadi apapun yang bisa dikuasai kita itu rezeki secara istilahnya. Misalkan kita dikasih mata, bisa kita buat apa saja, kita buat melihat apa saja, ini berarti rezeki. Kita punya telinga, diberi telinga oleh Allah, bisa buat apa saja, ini juga rezeki. Jadi apa saja yang bisa kita manfaatkan, kita kuasai sehingga bisa manfaat dan tidak, baik itu halal maupun haram, baik itu jelek maupun buruk, itulah yang disebut rezeki. Dari sini bisa kita pahami, sahabat-sahabat, bahwa rezeki itu adalah sesuatu yang bisa kita kuasai. Nah, terus apa hubungannya dengan usaha atau ikhtiar? Karena ada pandangan bahwa rezeki itu harus dicari, harus ada usaha. Menganggap bahwa usaha itu adalah sebab datangnya rezeki. Padahal sahabat-sahabat, kalau usaha atau kerja itu sebab datangnya rezeki,
Berarti itu sebab, itu asbab, itu berarti sebab akibat. Kalau kerja pasti dapat rezeki. Tapi faktanya tidak. Berarti usaha itu bukan sebab pemberian sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Yang usaha atau istilahnya ikhtiar itu adalah kondisi yang memungkinkan rezeki itu ada. Atau yang disebut aktivitas manusia. Usaha itu adalah aktivitas manusia. Dalam hal ini adalah memungkinkan rezeki itu datang. Jadi aktivitas yang memungkinkan rezeki itu datang, atau istilah hal-hal atau kondisi yang memungkinkan rezeki itu datang. Kalau sudah memungkinkan berarti tidak pasti. Berarti setiap orang yang berbuat sesuatu belum tentu dapat rezeki. Contohnya, orang yang kerja berat di sebuah perusahaan, tahu-tahu waktunya gaji di bawah mandornya misalkan, atau di bawah lari yang lain. Ini berarti bukan rezeki. Walau kerja tapi dia tidak dapat rezeki. Jadi kerja atau usaha itu adalah bukan sebab datangnya rezeki, tapi itu adalah kondisi atau hal-hal aktivitas yang memungkinkan rezeki itu datang. Yang pertama. Yang kedua, terus apa sebab membeli rezeki itu? Sebabnya apa? Satu-satu sebab yang menjadikan orang mendapatkan rezeki karena sebabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab diberi oleh Allah. Sehingga rezeki itu bisa dia melakukan usaha, bisa juga tidak. Contohnya ketika anaknya orang kaya, dia tidak kerja apapun akan dapat uang, dikasih orang. Namanya contohnya hibah. Contohnya hibah, kemudian pemberian, sodako, itu namanya rezeki yang itu tidak perlu usaha. Jadi intinya bahwa rezeki itu adalah pemberian Allah atau segala sesuatu yang bisa kita kuasai, dan itu tidak ada kaitannya usaha atau ikhtiar. Nah, ikhtiar itu wajib bagi seorang muslim. Mengapa dikatakan wajib? Karena apa? Karena walaupun kita tidak dapat rezeki, tapi dinilai di hadapan Allah akan dinilai pahala selama itu sesuai dengan aturan-aturan. Yang pertama. Yang kedua, rezeki itu ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram. Halal dan haram itu ada dua. Dilihat dari aktivitasnya, proses yang menjadikan rezeki itu datang. Jadi hal kondisi yang menjadikan rezeki itu datang, yang itu bertentangan dengan Islam, itu namanya rezeki jadi rezeki yang haram. Tapi ketika sesuai dengan Islam, maka rezeki yang didapatnya itu rezeki yang halal. Jadi rezeki ada dua, halal dan haram dilihat dari aktivitas. Contohnya, ketika orang mencuri itu aktivitas atau usaha atau ikhtiar. Dan mencuri itu menjadikan dapat uang, itu berarti mencurinya dilarang oleh Islam sehingga uang yang dimakan itu jadi uang sesuatu yang haram. Pandangan Islam. Nah, ketika sesuatu aktivitas itu memang dilakukan dengan cara-cara yang halal, maka rezeki yang diberikan oleh Allah, rezeki yang didapat itu rezeki yang halal. Nah, dari sini kita pahami, saudara-saudara, sahabat-sahabat semua, bahwa rezeki itu adalah pemberian, segala sesuatu yang bisa kita gunakan, bisa kita kuasai, dan itu sesuai dengan aktivitasnya. Kadang-kadang orang, karena sebabnya apa? Aktivitas bukan ada kondisi yang memungkinkan rezeki itu datang. Jadi manusia diwajibkan usaha, ikhtiar. Ikhtiar apa? Ikhtiar itu adalah bagian dari perbuatan yang kita kuasai. Sehingga kita untuk menjemput rezeki itu harus ikhtiar. Tapi begitu ikhtiar belum tentu dapat rezeki. Tapi di hadapan Allah, ikhtiar ini sudah dapat nilai, sudah dapat pahala di sisi Allah. Itulah makna rezeki yang sebenarnya. Jadi rezeki itu pemberian, di mana Allah siap memberi rezeki kapan saja dan di mana saja, dan itu tergantung Allah. Jadi rezeki itu bukan usaha itu bukan sebab, yang sebab adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya datang dari Allah.
Jadi rezeki sebabnya dapat rezeki sebab datangnya dari Allah. Usaha itu adalah seperti saya katakan tadi, usaha adalah aktivitas membuat kondisi yang memungkinkan rezeki itu datang. Ya sahabat-sahabat semua, itu terkait dengan rezeki. Bagaimana cara menjemput rezeki? Maka dalam video ini saya buat satu cara menjemput rezeki. Bagaimana cara menjemput rezeki? Yang pertama, rezeki ini yang kita maksud adalah rezeki yang halal, bukan rezeki yang haram. Jadi rezeki yang halal adalah rezeki dengan aktivitas-aktivitas yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus rezeki yang halal itu bagaimana cara untuk menjemput rezeki? Pertama, syaratnya yang pertama adalah takwa. Takwa itu apa? Sebagaimana kalau kita lihat di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 sampai 3 itu katakan, man yattaqillaha yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, dia akan diberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan saya akan memberikan rezeki kepada dia itu dari jalan yang tidak terduga-duga. Jadi barang siapa ini kan syarat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, ya ja'allahu makhrajan, maka Allah akan menjadikan dia itu jalan keluar. Artinya jalan keluar dari segala permasalahan, akan jalan keluar karena ketakwaan itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberi rezeki kepada dia dari sisi yang tidak terduga-duga. Yang pertama takwa. Nah, takwa itu apa? Takwa itu intinya adalah iman dan amal soleh. Iman terkait dengan keyakinan, kemudian keyakinan itu diwujudkan dengan amal soleh. Itu yang disebut takwa. Kalau istilahnya bahasa dikatakan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Bisa melaksanakan perintah menjauhi larangan itu karena ada iman. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam surat Al-Baqarah itu sudah dijelaskan, alif lam mim dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim Qur'annya tidak ada keraguan. Untuk apa? Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Siapa yang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang pertama percaya kepada barang gaib, iman. Pahala percaya, Allah percaya, akhirat percaya, dosa percaya, hari pembalasan percaya. Intinya yang gaib, yang di luar kemampuan manusia secara normal itu harus diyakini. Malaikat, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Kemudian yang kedua, yuqimuna sholata, dan mendirikan sholat, ini amal. Jadi iman dilaksanakan amal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari apa-apa rezeki yang telah Allah anugerahkan, karena perintah dan larangan, intinya adalah iman disertai dengan amal soleh, itu yang takwa. Jadi kunci yang pertama, cara menjemput rezeki itu yang pertama takwa. Takwa ada di intinya keyakinan bahwa rezeki itu Allah yang ngasih. Apapun orang akan dijamin rezekinya, itu harus keyakinan. Nah, keyakinan itu diterapkan dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini video pertama, sahabat-sahabat. Jadi intinya pada video pertama ini, rezeki itu adalah pemberian, segala sesuatu yang bisa kita kuasai, dan rezeki itu ada halal dan haram tergantung dari ikhtiar usaha kita. Ketika usaha kita dilarang oleh Islam, maka rezeki itu dari haram. Sesuai dengan aturan Islam, maka rezeki yang diberikan Allah itu dari halal. Dan sebab pemberian rezeki itu hanya sebabnya adalah dari Allah, bukan karena usaha kita. Tapi usaha kita itu adalah aktivitas yang harus kita lakukan dalam rangka menjemput rezeki Allah tadi. Memungkinkan ada Allah akan beri rezeki, tapi kadang-kadang juga, tapi aktivitas itu juga akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh. Amal itu perbuatan soleh disesuaikan dengan aturan Allah, maka bekerja itu termasuk dari amal soleh. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencari rezeki, dalam menjemput rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting kita takwa kepada Allah, yakin bahwa rezeki Allah akan memberikan rezeki kepada siapapun selama orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting dari kita adalah usaha, ikhtiar itu di dalam diri kita.
Tentang rezeki banyak sedikit diberikan dan itu urusan lain. Yang penting Allah akan memberikan rezeki. Tapi kita yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki siapapun, kepada siapapun, selama dia adalah sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, maka rezeki kita adalah rezeki yang halal. Demikian, semoga apa sedikit yang saya sampaikan tadi memberikan pencerahan kepada kita, menjadi kekuatan iman kita, dan kita termasuk orang-orang yang selalu dibimbing oleh Allah dan diberi rezeki yang halal, barokah, dan banyak demi kemaslahatan umat Islam dan kaum muslimin. Sebelum kita akhiri sahabat-sahabat,